Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Puan Asma pada malam hari ini dapat menjumpai Anda dalam program Talk Show Adopsi Pohon Riau. Baik pemirsa, mungkin pemirsa Riau TV masih belum fasih dengan apa yang dinamakan adopsi pohon Riau, dan malam hari ini kita akan membahasnya apa itu adopsi pohon Riau. Bersama dengan saya sudah hadir 4 orang narasumber yang luar biasa yang akan membahas tema yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Saya perkenalkan narasumber kami satu persatu pemirsa. Yang pertama ada Bapak Setio Widodo yang merupakan Sekretaris Dinas LHK Provinsi Riau. Assalamualaikum Pak Setio. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, bersemangat ya Pak ya. Boleh disapa dulu pemirsa kita, silakan Pak Setio. Ya, selamat malam Bapak Ibu pemirsa. Hari ini kami berbahagia sekali bisa bergabung dan berbincang tentang adopsi pohon. Mungkin itu. Baik, kemudian narasumber kami yang kedua pemirsa yaitu Bapak Rafiq Adrian yang merupakan Head of Field Support PT SPR Langgak. Assalamualaikum Pak Rafiq. Iya, apa kabar Pak? Ya, bersemangat sekali malam hari ini ya. Boleh disapa dulu pemirsa kita, Pak Rafiq silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu pemirsa di rumah, saya berbahagia sekali bisa bergabung di talk show pada malam hari ini. Semoga bincang-bincang kita pada malam hari ini bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Riau dan bagi Riau secara keseluruhan. Baik, kemudian narasumber kami yang ketiga yaitu Bapak Supriyono, merupakan Manajer Administrasi dan Keuangan SKK Migas Sumbagun. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam. Iya, apa kabarnya malam hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa. Allah Akbar kita Pak Supri. Boleh disapa pemirsa kita Pak Supri, silakan. Herbal alami daun salam diolah berkhasiat sangat ampuh. Kami sapa Bapak Ibu penonton dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, pakai pantun Pak Supri ya. Iya. Pantun tentang pohon juga. Pantunnya tentang pohon juga, apalagi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya Pak Supri ya. Benar. So hobi berpantun Pak Supri. Ya, karena di bumi Melayu jadi kita harus menyiapkan pantun-pantun. Siap, saya suka nih. Kemudian narasumber kami yang selanjutnya pemirsa yaitu Bapak Hari Oktavian, merupakan Ketua Dewan Pengawas Yayasan Adopsi Pohon Riau. Assalamualaikum Pak Hari. Apa kabar Pak? Kabar baik. Kabar baik. Boleh disapa pemirsa kita Pak Hari, silakan. Ya, selamat malam pemirsa RTV sekalian. Malam ini kita ingin mengajak semua untuk berdialog tentang adopsi pohon Riau. Semoga ini bermanfaat untuk Riau. Terima kasih. Iya, pastinya bermanfaat untuk Riau ya Pak Hari. Dan pemirsa hadir juga bersama kami di studio pada malam hari ini yaitu yang pertama saya perkenalkan Bang Gus Peri, merupakan Koordinator Komunikasi dan Humas KUPS Madu Kelelut Pomuan. Assalamualaikum Bang Gus Peri. Ya mungkin boleh dipakai mikrofonnya Bang Gus Peri. Iya. Boleh langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat malam hari ini Bang Gus Peri ya. Alhamdulillah sudah semangat siap sekali ya mengikuti talk show malam hari ini. Insya Allah siap. Siap, baik. Kemudian di sebelahnya pemirsa, di sebelah Bang Gus Peri yaitu Bang Said Faizan Tasat, merupakan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Adat Imbo Putui. Assalamualaikum, saya panggilnya apa nih Bang? Terserah ya Pak. Terserah aja ya Bang Said ya, biasanya ya kalau pakai nama saya ini biasanya dipanggil Bang Said ya. Ya bisa. Iya, bertanjak malam hari ini ya Bang Said ya. Insya Allah. Bersemangat Bang Said. Insya Allah semangat. Insya Allah semangat. Baik pemirsa, itu dia narasumber kami pada malam hari ini. Pemirsa sangat luar biasa sekali dan pasti pemirsa juga sudah tidak sabar ingin mengetahui apa sih adopsi pohon Riau. Kita langsung saja mungkin yang pertama nih, saya mau ke Bang Hari dulu, mungkin Pak Hari ya. Saya panggilnya abang atau bapak ya?
Mas, oh Mas, oh bebas, siap. Panggil Bapak aja biar sopan ya Pak Hari ya. Saya mau ke Pak Hari dulu nih sebagai Ketua Dewan Yayasan Adopsi Riau. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih sama masyarakat kita, adopsi pohon Riau itu apa sih? Kemudian tujuan dibentuknya itu apa? Silakan Pak Hari. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat situasi lingkungan hari ini ya, ada banyak perubahan ya yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan oleh manusia ya, yang berdampak kepada lingkungan. Nah, salah satunya misalnya kegiatan-kegiatan kita yang menggunakan kendaraan, ini menghasilkan emisi atau gas buang ya. Betul. Nah, ini berdampak kepada atmosfer dan yang seterusnya gitu. Nah, ada banyak kegiatan lain mungkin dari industri juga begitu dan seterusnya. Nah, kita berpikir bagaimana kita bisa menekan tingkat emisi ini melalui menjaga pohon yang sudah ada. Jadi kita tahu bahwa pohon ini adalah satu ciptaan Tuhan, alat untuk bisa menurunkan emisi sebenarnya. Nah, kita mau mengapresiasi orang-orang masyarakat yang sudah menjaga pohon ya oleh orang-orang yang punya kepedulian untuk menurunkan tingkat emisi ini. Nah, itulah semangat awalnya di mana adopsi pohon ini kita inisiasi, begitu. Iya, kemudian untuk kegiatan adopsi pohon Riau ini Pak Hari, apakah pohon yang masih ada atau menumbuhkan pohon-pohon baru itu maksudnya? Oke, ya di adopsi pohon ya kita memberi penilaian terhadap pohon yang dewasa, kita menyebutnya pohon dewasa, di mana ukurannya adalah diameter 40 ke atas. Ini akan dinilai 200.000 ya per tahun untuk yang masyarakat yang menjaganya. Kemudian pohon muda ini yang di bawah 40 diameternya dengan nilai 50.000 per pohon per tahun. Jadi ini satu konsep bagaimana mengapresiasi masyarakat yang ada di daerah itu yang sudah menjaga dan mengelola dan memanfaatkan hutan. Nah, sementara para adopter ini dari berbagai pihak, dari berbagai kalangan, bisa individu, bisa kelompok, bahkan bisa perusahaan yang sebenarnya punya kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. Jadi kita menjembatani, memfasilitasi kelompok orang yang ingin berkontribusi ya untuk menjaga lingkungan, dan ini dikelola oleh kelompok masyarakat ya lewat kelompok tani hutan di kampung-kampung yang mereka disiapkan ya melalui adopsi pohon ini satu program, satu aplikasi di websitenya nanti, di mana pohon-pohonnya harus kita identifikasi dulu, kemudian kita masukkan ke dalam satu aplikasi sehingga para adopter tahu jumlah pohonnya ada di mana dan seterusnya. Baik, dalam artian secara tidak langsung kegiatan ini melibatkan masyarakat luas ya Pak Hari ya. Baik, kemudian sejauh ini masyarakat di Provinsi Riau sudah di bagian daerah mana saja yang sudah tergabung menjadi adopter di program adopsi pohon Riau ini? Di program adopsi pohon ini ya, ini bekerja sama dengan Yayasan Adopsi Pohon bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini khususnya dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, di mana lokasi-lokasi adopsi pohon itu berada di dalam izin perhutanan sosial. Jadi hari ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang boleh mengelola kawasan hutan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, kemudian di kelompok-kelompok inilah yang dilakukan kegiatan adopsi pohonnya. Baik, berarti memang melibatkan masyarakat yang juga peduli pada kegiatan ini ya, Pak Hari ya. Baik, kemudian saya mau berpindah nih ke Pak Setio. Pak Setio, selaku bagian keluarga besar dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bagaimana nih Pak Setio menilai ataupun melihat adopsi pohon ini sebagai salah satu wujud visi misi Provinsi Riau juga yang mau go green ya, Riau hijau. Silakan Pak Setio. Ya, terima kasih. Jadi sebelumnya mungkin kami ingin mengatakan bahwa adopsi pohon ini kan sesuatu yang baru, ya. Dan saya mengistilahkan seperti ini adalah apresiasi tulus sebenarnya. Ya, ada ruang yang disediakan melalui aplikasi ini sehingga masyarakat yang memang mempunyai kepedulian seperti disampaikan oleh Pak Ari itu bisa menyalurkan itu. Betul. Dan itu tulus.
Ini seperti yang kita kenal kalau di kehutanan sih namanya restorasi ekosistem dalam skala yang besar, dan biasanya itu adalah korporasi. Ruang untuk masyarakat yang memang peduli tentang itu, ya, dia tidak bicara soal keuntungan, tapi lebih kepada ketulusan nantinya untuk mengapresiasi masyarakat yang memang secara sengaja mengambil pilihan untuk memelihara pohon, ya, karena ada pilihan yang lain yang diambil, ya kan, seperti kita tahu di Riau mungkin ada pilihan-pilihan lain yang lebih menggiurkan begitu, tetapi teman-teman ini lebih memilih untuk memelihara pohon. Maka ini adalah, saya sering mengistilahkan ini adalah apresiasi tulus yang bisa dipakai oleh masyarakat luas. Seperti dikatakan tadi, ada yang dari luar negeri bahkan juga bisa mengadopsi itu. Ya. Terkait dengan Riau Hijau, ya, bahwa dan ini adalah sejalan dengan Riau Hijau, karena Riau Hijau ini adalah sebenarnya optimalisasi pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat Riau secara luas dan berkelanjutan. Dan salah satu kegiatan secara rinci yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau elemen-elemen masyarakat itu adalah melakukan penanaman salah satunya, atau tidak melakukan penebangan pohon. Seperti dikatakan tadi, pohon mempunyai keunikan tersendiri, dia bisa menyerap emisi yang bisa dari kendaraan bermotor, bisa dari industri dan lain sebagainya gitu. Jadi ini inline dengan Riau Hijau yang memang ini menjadi program Pak Gubernur untuk kita membangun tetapi tetap berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, kira-kira seperti itu. Baik, berarti memang sejalan ya kegiatan ini dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Riau ya, Pak Setio ya. Betul. Kemudian kalau nggak salah saya untuk yayasan ini sendiri di launching itu di ulang tahun Riau ke-64 ya di tahun 2021 bertepatan dengan 11 Agustus 2021. Kalau Pak Setio sendiri menilai nih kegiatan launching yang dilakukan oleh Gubernur Riau ini bagaimana? Maksudnya dalam artian saya, apakah Dinas LHK sudah siap untuk mensupport Yayasan Adopsi Pohon Riau ini pasca di launchingnya itu? Ya, memang ini kan pertama kali, dan betul. Ini juga hal yang baru. Kami antusias dari masyarakat, kami juga tadinya tidak sejauh itu, ya. Seperti yang kita tahu pada waktu itu langsung ada respon, ada mau mengadopsi sekitar 10 ribuan lebih. Satu minggu berikutnya bahkan menjadi 40 ribu lebih gitu kan. Dan itu di luar perhitungan kami. Ternyata kita salah menghitung, masyarakatnya rupanya sudah memikirkan sejauh itu, ya. Dan Pak Gub ketika men-launching itu memang Pak Gub dukungan terhadap hal seperti ini juga tidak masalah adopsi pohon saja, terhadap kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan lingkungan hidup, Pak Gub sangat mengapresiasi, ya. Terakhir juga Pak Gubernur juga menghadiri MOU masa di antara DLHK melalui KPA TBS, itu juga dengan RAPP, itu beliau juga hadir terkait dengan program konservasi yang berbasis masyarakat. Jadi tidak hanya adopsi pohon, tapi juga kegiatan lain yang memang terkait dengan lingkungan hidup, ada memberi kontribusi tentang lingkungan hidup, maka apresiasi Pak Gubernur lebih, dan beliau support terkait dengan kegiatan tersebut. Baik, berarti dalam artian perencanaan ataupun perancangan yang dilakukan, saya lebih ekspektasinya melebihi daripada apa yang diharapkan, ya. Ternyata masyarakat lebih antusias dibandingkan dengan yang diperhitungkan oleh pemerintah ya, Pak Setio ya. Wah, luar biasa sekali ini kepada masyarakat Provinsi Riau, kita apresiasi juga. Kemudian saya mau ke Pak Supriyono nih, Pak Supriyono, bagaimana private sector memandang program adopsi pohon Riau ini? Support, mendukung, atau ada kontra-kontranya nih? Ya, baik, tentunya kita mengapresiasi program ini dan mendukung, dan bahwa kami laporkan selama tahun 2021 yang lalu SKK Migas ini sudah kontribusi juga untuk turut partisipasi. Dan saya ingat pada waktu itu ketika di launching itu ada ajakan dari pemerintah provinsi, dan kita langsung baik internal SKK Migas Sumbagut maupun K3S di wilayah Sumbagut, khususnya yang di Riau,
itu untuk SKK Migas sendiri itu partisipasi sekitar 50 pohon muda. 50 kemudian pohon kita muda, juga menggaet SPR Langga, kemudian BUB, BSP, Northern Yamano, PHR, Zona 1 dan 2, kemudian juga IMP itu semuanya juga alhamdulillah turut support terhadap program kegiatan itu. Kenapa SKK Migas sebagai industri hulu migas turut berpartisipasi gitu ya? Karena memang dalam transformasi Indonesian Oil and Gas 4.0 bahwa SKK Migas itu mempunyai 3 target utama. Yang pertama itu adalah target produksi 1 juta barel di tahun 2030, kemudian 12 BSCFD di tahun 2030 juga untuk gas. Kemudian yang kedua bahwa industri hulu migas ini mempunyai nilai tambah bagi industri-industri yang lain, bagi perekonomian Indonesia. Yang ketiga ini yang sangat terkait dengan program kali ini adalah bahwa SKK Migas itu juga mempunyai kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Jadi 3 program utama itu sudah diadopsi dalam IOG 4.0 di SKK Migas. Artinya bahwa secara struktural kemudian sistematis SKK Migas mendukung program tersebut, termasuk bahwa di tahun 2022 ini SKK Migas mempunyai target untuk menanam 1,65 juta pohon di seluruh lingkungan K3S, industri hulu migas. Dan alhamdulillah menurut outlook sampai dengan 31 Desember 2022 nanti itu akan mencapai lebih dari 2 juta. Artinya ini kita juga bergembira melebihi dari target gitu ya. Jadi alhamdulillah program penanaman pohon ini sejalan dengan upaya-upaya industri hulu migas juga gitu ya. Baik, berarti dalam artian ketika Yayasan Adopsi Pohon Riau ini di-launching, SKK Migas ini juga yang paling pertama berbahagia ya, karena ada menemukan yayasan yang bisa sejalan dengan beberapa target yang sudah ditetapkan oleh SKK Migas. Kalau boleh tahu nih Pak Supriyono, untuk target penanaman 1,65 juta pohon ini tadi sudah direncanakan sebelum yayasan ini berdiri atau ketika yayasan ini berdiri terpikirkan untuk melakukan program? Sudah istilahnya memang itu program rutin ya. Jadi tiap tahun target berapa. Jadi ada 2 ini ya. Sumber pembiayaan dari SKK Migas terkait penanaman pohon itu, yaitu yang pertama adalah rehabilitasi daerah aliran sungai. Itu nanti terkait dengan IPPKH dari Kementerian KLHK gitu ya. Kemudian yang kedua adalah juga secara sukarela industri hulu migas dengan dukungan dari K3S itu ada program pengembangan masyarakat. Jadi dari 2 aspek itu, kalau yang pertama tadi sebenarnya itu merupakan komitmen yang diwajibkan oleh pemerintah dalam hal ini KLHK untuk pengembalian kondisi das daerah aliran sungai. Nah yang kedua ini PPM itu merupakan sukarela dari K3S untuk penyaluran dana dalam rangka penanaman pohon gitu. Jadi istilahnya memang sudah kita programkan tiap tahun gitu. Berarti memang sebelumnya program ini sudah berjalan setiap tahun, tapi ketika ada Yayasan Adopsi Pohon Riau ini semakin memperingan dan mempermudah program untuk dijalankan Pak Supri ya. Baik, kemudian saya mau ke Pak Rafiq. Pak Rafiq selaku daripada Head of Field Support PT SPR Langga, ketika digaet oleh SKK Migas itu PT SPR menilainya ataupun menanggapnya seperti apa? Kebetulan kita memang di dalam operasi SKK Migas ini merupakan yang mengontrol kegiatan hulu migas. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Supri tadi ada K3S. Jadi K3S itu kontraktor-kontrak kerjasama adalah kami-kami ini, perusahaan-perusahaan migas. Di mana perusahaan-perusahaan migas ini nantinya akan berkoordinasi dengan SKK Migas terkait program-program yang akan dijalankan. Nah,
terkait dengan program adopsi pohon yang diajak oleh Yayasan Adopsi Pohon dan melalui SKK Migas. Nah, kami sendiri sebetulnya sudah masing-masing K3S itu sudah membuat program penghijauan. Nah, dengan adanya adopsi pohon Riau ini, kita semakin mempermudah bagi kami K3S karena memang kita terbatas baik dalam segi anggaran maupun ketenaga kerjaan untuk melakukan penanaman pohon. Dengan adanya adopsi pohon Riau ini, kita sangat terbantu sekali. Terus terang aja, sebetulnya banyak ya Pak Supriya, kita program-program yang kita jalankan terkait dengan penghijauan ini. Tetapi karena memang yang ditanam itu kan tidak bisa kita rawat ya sepanjang tahun, sehingga yang kita tanam itu bisa separuhnya itu bisa mati gitu ya. Nah, dengan adopsi pohon Riau, karena memang ada yang menjaga gitu. Ada yang menjaga, ada yang memelihara. Alhamdulillah kami sangat respons sekali, makanya mungkin kata Pak Ari, kami termasuk yang paling besar ya, berkontribusi kemarin dalam adopsi pohon Riau ini. Dengar-dengar kabar PT SPR ini ada donasi, selain ada bantuan, ada donasi keuangan juga ya Pak Rafiq ya? Donasinya itu, keterlibatannya itu memang sesuai dengan program yang disampaikan oleh Yayasan Adopsi Pohon Riau. Kita berkontribusi itu dalam bentuk dana, tetapi nanti dikonversikan dalam bentuk pemeliharaan pohon seperti itu. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi ketika launching Yayasan Adopsi Pohon Riau ini disambut baik oleh baik itu pemerintah ataupun dari perusahaan dan juga masyarakat. Kita tentunya berharap program ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tapi kita mau ada video yang ditayangkan dulu Bapak-bapak dan juga audiens yang ada di studio. Videonya apa? Kita saksikan bersama. Adopsi Pohon Riau merupakan salah satu wadah bagi kita semua untuk turut berkontribusi pendanaan kepada mereka yang menjaga dan melestarikan hutan, yakni dengan cara tidak ditebang, di mana setiap satu batang pohon berdaya nilai puluhan maupun ratusan ribu rupiah. Adapun pepohonan yang berdiri utuh di dalam hutan yang telah melalui pemetaan serta pendataan berbasis aplikasi menjadi bukti keberadaan pohon yang dapat kita adopsi. Pada tanggal 11 Agustus 2021, adopsi Pohon Riau resmi dilaunching oleh Gubernur Provinsi Riau yakni Dr. Andus Haji Syamsuar MSI, di mana pada tanggal tersebut juga bertepatan dengan hari jadi Provinsi Riau ke-64. Penerima dana adopsi Pohon Riau ialah mereka yang selalu menjaga keberadaan hutan kita selama ini. Mereka adalah masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di sekitar hutan demi menjaga hutan kita tetap lestari.
Gubernur launching adopsi pohon. Kita juga mendapatkan dana sebesar 25 juta. Salah satunya ya kita gunakan dana itu untuk pembangunan tempat ekowisata seperti Kotex yang di belakang. Juga ada WC, juga kita jadikan itu. Di samping pembagian untuk hak-hak anak yatim, kita juga ada bagikan untuk hak anak yatim, juga untuk bagian-bagian dari para tokoh adat juga kita adakan. Dari program adopsi ini, kita selaku lembaga pengelola hutan adat dan khususnya pengelola eduwisata Lubuk Pomuan sangat terbantu karena hasil dari adopsi ini 30%-nya adalah untuk pengembangan hutan ini, baik itu tentang penanaman vegetasi yang bisa kami lakukan dari hasil adopsi pohon tadi dan juga ekonomi kreatif. Baru-baru ini, salah satu kelompok penerima dana adopsi pohon Riau, yakni dari suku Sakai Batin Sobanga di Kabupaten Bengkalis, telah berhasil memperoleh SK pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat langsung dari Gubernur Provinsi Riau. Pengadopsi bisa saja perseorangan, pemerintah, sektor swasta, LSM atau CSO, komunitas, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kami dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau siap untuk mendampingi dan mendukung kelompok masyarakat dalam pengembangan sumber mata pencarian berkelanjutan berbasis sumber daya hutan yang merupakan bagian dari program Riau Hijau. Ayo, adopsi pohon. Dengan mengadopsi pohon, alam lestari, hutan terjaga. Salam lestari, Riauku hijau. Iya, itu sedikit banyak mengenai introduce ataupun perkenalan Yayasan Adopsi Pohon Riau yang memang sudah di-launching, sudah berjalan kira-kira 1 tahun ya Pak Hari ya, kurang lebih 1 tahun. Saya mau ke Pak Hari dulu nih. Pak Hari tadi dikatakan bahwasanya Adopsi Pohon Riau ini bekerja sama mungkin boleh itu kepada perseorangan, kelompok, atau mungkin swasta dan sebagainya. Untuk menjadi adopter sendiri, apakah ada karakter kriteria khusus yang ditetapkan atau memang diterima saja semuanya? Ya, untuk adopter ini tadi ada klasifikasi, ada perseorangan, kelompok, bisa dia swasta, perusahaan, masyarakat, atau NGO gitu ya. Jadi ini tidak ada secara khusus ya. Jadi cukup mengajukan diri untuk menjadi adopter, terus kemudian bisa memilih di pohon mana yang sudah tersedia di aplikasi, kemudian itu diajukan di dalam aplikasi, dan kemudian ya sudah, artinya sudah bisa menjadi seorang adopter misal kalau dia dari individu, maka dia bisa memonitoring perkembangan pohon ini selama 1 tahun. Karena bisa jadi tahun depan dia pengen mengadopsi lagi, tapi di tempat yang berbeda boleh juga. Gitu. Jadi sejauh ini sudah berapa banyak adopter yang terdaftar di Yayasan Adopsi Pohon Riau? Kalau jadi gini, adopter ini terus bertambah, ya. Sementara saat ini sampai menjelang akhir tahun ini kita hampir menyiapkan di 15.000 pohon, ya, baik yang pohon dewasa maupun pohon muda ya. Nah ini akan terus bertambah nantinya sehingga kebutuhan akan adopsi ini bisa terpenuhi karena ada banyak yang ingin terlibat di adopsi ini ya. Misalnya tadi teman-teman dari pihak swasta, ada yang sampai mereka satu perusahaan bisa 1.000 pohon yang mereka ajukan. Di saat launching sendiri Pak Gubernur dengan komitmen yang sangat kuat itu mengajukan 100 pohon untuk ikut berkontribusi dalam proses adopsi ini. Jadi saya pikir
ini akan terus berkembang karena seperti yang kita lihat di video tadi, misalnya kelompok-kelompok pengelola di dalam adopsi pohon ini merasakan manfaatnya. Ya, jadi dana yang mereka terima itu langsung utuh dananya. Jadi misal dari teman-teman SKK Migas tadi menyampaikan untuk satu pohon dewasa 200.000 dan itu utuh kita salurkan 200.000 langsung ke kelompok pengelola. Ya, jadi utuh dia per pohon. Jadi memang perhitungannya per pohon dengan kriteria besaran angkanya menurut kriteria pohonnya sendiri ya Pak Hari ya. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Pak Hari, dana yang dikucurkan tersebut ataupun dana yang disalurkan tersebut itu untuk dana pribadi atau dana untuk perawatan pohonnya? Oke. Nah, di masyarakat ini dibentuk kelompok tani hutannya, jadi kelompok pengelolanya ya pohon-pohon. Jadi misalnya ada di satu desa atau tadi ada misal hutan adat itu yang sudah menjadi terlibat di adopsi pohon ini, mereka membentuk kelompok ya, ada ketua, ada pengurus dan segala macam. Nah, dana yang masuk ketika pohon ini diadopsi itu akan digunakan kelompok ya berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, disepakati. Jadi mungkin ada sekian persen untuk kegiatan patroli, kemudian sekian persen digunakan untuk kegiatan sosial, untuk kegiatan pengkayaan hutan itu sendiri dan seterusnya. Jadi sudah ada semacam SOP ketika kelompok masyarakat ini yang mau bekerja sama dengan yayasan adopsi. Jadi itu jadi jadi aturan, jadi panduan bagi kelompok pengelola hutan ini untuk bisa mengelola dana yang masuk ke mereka. Iya, berarti dalam artian memang diberikan kepercayaan penuh kepada kelompok-kelompok ini untuk mengelola keuangan supaya bisa menjalankan program dari Yayasan Adopsi Pohon Riau ya Pak Hari ya. Baik, kemudian saya mau kembali ke Pak Setio. Pak Setio, mengapa kelompok perhutanan sosial dan kelompok tani hutan ini yang mana yang merupakan kelompok-kelompok yang masuk di program Dinas LHK dan mesti menjadi penerima ataupun adopsi pohon Riau? Iya, terima kasih. Jadi perhutanan sosial ini kan sebenarnya program pemerintah yang berbasis kepada masyarakat lokal dan mereka diberikan kewajiban untuk mengelola secara lestari. Ya. Salah satunya adalah memanfaatkan kawasan itu dari sisi pemanfaatan jasa lingkungan atau HBK. Artinya tidak memanfaatkan kayu, selama ini kan sifatnya eksploitasi ya, menebang kayu. Sementara untuk yang perhutanan sosial ini lebih mengedepankan pemanfaatan di luar daripada itu, non kayu. Jadi jasa lingkungan, baik pariwisata ataupun mungkin hasil-hasil lain. Tadi dikatakan ada madu kelulut tadi kan. Nah, artinya apa? Bahwa kayu pohon-pohon ini harus dijaga. Ya. Dan di kita itu ada sekitar 92 perizinan perhutanan sosial dengan luasan sekitar 115.000 hektar. Jadi ketika itu menjadi beban teman-teman pemegang izin, maka mereka adalah kelompok yang bukan kelompok yang mempunyai modal yang kuat, dia bukan perusahaan. Ya. Sehingga memang sinergi ini menjadi sinergi yang positif. Mereka juga memberi kontribusi yang cukup signifikan terkait dengan isu-isu lingkungan hidup. Ya, kita bicara emisi, kita bicara tentang rendah karbon. Ya. Terakhir ada volunet sink. Jadi ini sebenarnya menurut saya teman-teman yang dari pemegang izin ketika mereka berkomitmen untuk tidak menebang dan lebih mengedepankan pemanfaatan daripada selain itu, maka kita patut memberikan apresiasi. Dan kebetulan kita mempunyai ruang itu berupa adopsi pohon yang bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, maka saya katakan tadi apresiasi tulus ini ya bisa kita linkkan dengan teman-teman pemegang izin perhutanan sosial. Walaupun nantinya barangkali bisa meluas, tapi sekarang ini yang ada dan ini secara legal formal dia juga diberikan akses legal oleh pemerintah. KLHK dalam masalah ini diberikan kepercayaan untuk mengelola kawasan melalui skema perhutanan sosial, maka kita dahulukan mereka, kita berikan apresiasi kepada mereka untuk tetap menjaga kawasan hutan ini supaya tetap lestari. Ya. Baik. Selain itu Pak Setio, sinergi ataupun kerjasama apa lagi yang bisa dilaksanakan bersama dengan Yayasan Adopsi Riau oleh Dinas LHK? Iya, saya kira memang Yayasan Adopsi Pohon Riau ini kan memang platformnya kan memang
sebagai salah satu mediator namanya itu ya, untuk saluran bisa membantu menjembatani itu gitu. Jadi terhadap skema-skema lain kita belum berpikir yang lain ya, kecuali pada itu tadi saya katakan bahwa ini menjadi ruang yang sangat baik untuk bisa menjembatani orang-orang yang mempunyai tingkat apresiasi yang baik untuk bisa memberikan apresiasi kepada teman-teman pemegang izin. Baik, luar biasa sekali. Pastinya Dinas LHK siap untuk mensupport, mencarikan kelompok-kelompok mana yang bisa bekerja sama dengan Yayasan Abdesi Riau ya. Iya, betul. Kalau untuk Provinsi Riau sendiri yang paling ramai kelompoknya di mana sih Pak Setio, di daerah mana kalau boleh saya tahu? Kita ini kan ada dua kawasan, yang ada kawasan gambut, ada kawasan mineral gitu ya. Jadi untuk sementara ini kalau kita bicara soal jasa lingkungan, ya mungkin daerah mineral yang lebih, kita bicara pohon mungkin daerah mineral yang bisa daerah mungkin daerah yang bisa cepat berkembang pohonnya Rokanhulu, Rokawansing yang itu mah juga pohonnya atau hutannya masih bagus gitu. Jadi kalau bicara rame ya sebenarnya kita berharap dari seluruh yang ada di Provinsi Riau ini bisa mendapat bagian daripada adopsi pohon ini. Wah, jadi untuk sementara waktu memang daerah-daerah khusus yang kira-kira bisa cepat berkembang kegiatan ini ya Pak Setio ya, belum menyeluruh di Provinsi Riau ya. Iya. Baik. Kemudian saya mau ke Pak Supri nih, Pak Supri. Tadi dikatakan bahwasanya dari SKK Migas sendiri sudah mencanangkan, memprogramkan adopsi pohon ini hingga jutaan pohon tadi ya Pak Supri ya. Kira-kira dari SKK Migas sendiri apa yang melatar belakangi bahwasanya SKK Migas ini memang betul-betul wajib untuk berkontribusi pada kegiatan ini? Padahal kalau misalnya disampaikan secara garis besar ataupun mungkin secara pandangan kasar, tidak ada kaitan mungkin ya SKK Migas ini dengan kegiatan Yayasan Adopsi Pohon Riau. Silakan Pak Supri. Ya, sebenarnya itu semua kita untuk Indonesia Emas 2045 itu diantaranya pemerintah juga mencanangkan transisi energi dari energi fosil dan ini ke energi yang bersih gitu ya. Jadi SKK Migas tentunya mendukung hal tersebut gitu ya. Nah makanya salah satu inisiatif dari SKK Migas adalah tadi dari 3 target utama tadi adalah mendukung lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian juga perlu kami sampaikan juga bahwa di industri hulu migas ini memang juga industri yang sangat menjunjung tinggi K3LL, kesehatan, keselamatan kerja, serta lindung lingkungan. Ya, jadi di dalam aktivitas di industri hulu migas juga sangat dekat dengan apa yang dimaksud dengan lindung lingkungan gitu ya. Kalau kita lihat di kawasan misalnya perumahan PHR gitu ya, di Rumbai, di Duri, maka akan kita lihat bagaimana hutan di sekitar kawasan perumahan tersebut sangat terjaga. Itu menunjukkan komitmen dari industri hulu migas untuk turut menjaga kelestarian alam gitu ya. Jadi memang bukan hal yang baru di dalam industri hulu migas untuk kelestarian alam, untuk menjaga kelestarian alam gitu. Baik, kemudian saya mau kembali ke Pak Rafiq nih yang ada di sebelah saya nih Pak. Beda sendiri ya Pak, biru-biru cerah ya. Pak Rafiq nih saya mau tanya nih ke Pak Rafiq, untuk program daripada Yayasan Adopsi Pohon Riau ini berjalan sudah kurang lebih 1 tahun. Kalau dari PT SPR sendiri menilai program ini berjalannya sudah seperti apa? Kira-kira apakah harus ada yang ditingkatkan, yang dievaluasi atau bagaimana? Karena kan perusahaan pasti inginnya mengucurkan dana tapi ingin mendapatkan hasil yang sesuai betul-betul diharapkan. Silakan Pak Rafiq. Ya, kalau dari kita sih sebagai yang ikut mendonasikan terhadap kegiatan yang dikelola oleh Yayasan Adopsi Pohon Riau adalah mungkin terkait update informasi ya, karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ari tadi bahwa ada website ya Pak yang untuk pemantauan itu. Nah mungkin website itu lebih disosialisasikan lagi ya, mungkin melalui media sosial ya Pak. Sekarang ini kan lebih
orang sekarang lebih maunya instan, gitu, Facebook, Instagram segala macam. Mungkin bisa dikolaborasikan Pak, kalau menurut kami seperti itu. Kemudian juga melalui media sosial kan kita juga dapat banyak informasi ya Pak ya, karena memang hari-hari orang sekarang kan melihatnya media sosial. Kalau website itu kan jarang-jarang sekali ya. Nah, jadi mungkin melalui informasi yang disampaikan itu secara masif kepada masyarakat maupun yang perusahaan yang ikut berpartisipasi itu lebih lebih gampang untuk melihat informasi terkini dari informasi yang diberikan perkembangan dari kegiatan adopsi pohon tersebut. Saya rasa seperti itu. Baik, jadi dalam artian lebih dikembangkan lagi untuk informasinya, tidak hanya di website ya, karena kalau website orang juga kadang-kadang malas bukanya ya, tulisan semua ya Pak Rafiq ya. Kalau di sosial media kan ada foto yang kita bisa lihat dengan caption-caption yang menarik. Ini Pak Hari boleh ditanggapi dong, silahkan Pak Hari. Ya, menarik, terima kasih Pak. Jadi memang sejauh ini kita masih menggunakan website ya, karena memang butuh informasi yang cukup di situ. Nah, menarik tadi usulannya, ke depan mungkin akan kita bikin satu cuplikan-cuplikan kecil, nanti ini yang bisa kita distribusikan di media sosial, sehingga orang sangat tertarik dan akhirnya membaca utuh di website. Nah, sekedar tambahan, teman-teman SKK Migas ini, kalau tidak salah ada mengadopsi kurang lebih 1.000 pohon ya di Riau ini ya. Jadi di Riau ini ada 29 kelompok tani hutan ya, yang menjadi penerima manfaat dari program adopsi pohon ini. Ya, dengan harapan setiap tahun akan terus bertambah, karena tadi disampaikan Pak Setio bahwa saat ini memang masih dalam batasan bagi pemegang izin, bagi masyarakat pemegang izin dari program perhutanan sosial ya. Jadi di sana ada skemanya macam-macam, ada hutan desa, ada hutan tanaman rakyat, ada HKM, ada kemitraan, ada hutan adat ya. Jadi ini sangat berbeda, dan kita melihat bahwa kelompok masyarakat yang sebagai pemegang izin ini memang memiliki komitmen untuk menjaga hutan ya, merawat hutan tadi itu, sehingga ini yang perlu kita apresiasi ya, karena kita tahu mungkin 10-20 tahun belakangan booming illegal logging di Riau. Nah, ini yang merusak, dan hari ini kita justru berbalik untuk kelompok-kelompok masyarakat yang mau menjaga, justru kita apresiasi dengan program ini. Begitu. Baik, jadi untuk setiap update mungkin boleh boleh dikembangkan lagi ke media sosial ya. Kalau misalnya untuk perkembangannya, jadi untuk secara utuh sekarang ini masih bisa diaksesnya melalui website, karena memang betul-betul lengkap datanya seperti itu ya Pak Hari ya. Baik, kemudian kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber kita yang ada di depan, di pemirsa. Kita mau berbincang juga dengan kelompok tani yang saat ini juga termasuk bekerja sama dengan Yayasan Adopsi Pohon Riau untuk merawat pohon-pohon yang sudah diadopsi para adopter. Saya mau ke Pak Gus Peri nih. Pak Gus Peri, boleh dipegang mikrofonnya dong Pak? Iya, saya mau nanya nih. Kalau Pak Gus Peri, untuk kelompok Pak Gus Peri sendiri sejak dulu memang kegiatannya sudah menjaga hutan ya Pak Gus Peri ya. Motivasinya untuk bergabung dengan Yayasan Adopsi Riau ini apa sih Pak Gus Peri, silakan. Motivasi kami sangat besar Kak sebetulnya. Kami sangat berharap masyarakat luas ikut menjaga, ikut melestarikan hutan warisan kami. Karena hutan adat kami, menurut informasi yang kami dapat dari orang-orang tua kami, itu adalah hutan warisan. Hutan yang memang sudah ada semenjak zaman Kesultanan dulu. Jadi kami ingin itu terus berkembang, dan ingin masyarakat luas memang terus menjaga dan melestarikannya. Itu motivasi kami. Itu jadi memang motivasinya supaya masyarakat juga bisa tersentuh ya hatinya ya, untuk bisa menjaga hutan yang merupakan warisan dari turun-temurun nenek moyang, begitu ya Pak Gus Peri ya. Betul. Baik, kemudian Pak Said, boleh nih, kenapa kelompoknya Pak Said tertarik untuk berpartisipasi dengan Yayasan Adopsi Pohon Riau? Oke, sebenarnya sama dengan Bang Gus Peri. Hutan adat Imbo Putih juga peninggalan dari Kerajaan Petapahan dulu. Kalau di Kampa itu Kesultanan Kampa, kalau mungkin dari Petapahan, dari Kerajaan Petapahan. Jadi bagaimana caranya kita menarik sebanyak mungkin masyarakat supaya peduli terhadap hutan dan menjaga hutan itu sendiri. Terutama jika perlu kita tambah itu hutan untuk supaya kita bisa lebih banyak lagi mempunyai hutan sesuai dengan
perkataan Pak Gubernur untuk Riau Hijau gitu. Iya. Jadi alhamdulillah dengan adanya adopsi pohon ini, yayasan adopsi pohon ini alhamdulillah sangat membantu sekali untuk masyarakat Kenegrian Desa Petamburan. Baik, jadi kemudian untuk pemanfaatan dari dana adopsi sendiri yang telah didapatkan sini sejauh ini sudah dimanfaatkan untuk apa saja nih kalau boleh Pak Said? Nah, sedikit mungkin kami mempunyai SOP juga tentang adopsi pohon. Mungkin 15% itu untuk pengembangan infrastruktur hutan adat. Iya. 15% lagi untuk kegiatan sosial atau santunan fakir miskin dan anak yatim. Okay. Sementara 30% itu untuk kegiatan konservasi hutan adat, pekayaan, pemeliharaan dan perlindungan. 40% untuk administrasi dan operasional pengelolaan adopsi pohon asuh seperti pembuatan plang nama pengasuh, kuota komunikasi, pengamanan, monitoring kawasan hutan adat dan kegiatan lainnya yang relevan. Oke, baik. Jadi memang sudah teratur di SOP ya pemanfaatan dari dana ini supaya bisa tepat sasaran ya, Pak Said ya. Saya mau balik ke Pak Gus Peri lagi, boleh izin ya Pak Said diberikan mikrofonnya. Kalau Pak Gus Peri, saya mau tanya nih, antusias dari masyarakat di sekitar Pak Gus Peri ketika program ini berjalan sih bagaimana? Alhamdulillah Mbak ya, antusias dari masyarakat setelah program ini berjalan, dan alhamdulillah dana adopsi ini sudah sampai ke kelompok, ke masyarakat kita. Setelah kita alokasikan, ini masyarakat betul-betul terbuka hatinya, betul-betul tergugah, ingin ikut melestarikan, bahkan berlomba-lomba ingin ikut dalam program kita, dan berusaha terus mendatangi kami untuk ikut program kita, salah satunya adopsi pohon dan juga KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial kita di bidang Kelulut. Banyak masyarakat yang memang ikut bergabung sekarang, dan itu memang betul-betul kejutan yang luar biasa bagi kami, Mbak. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali. Saya mau ke Pak Hari lagi. Pak Hari, tadi dikatakan oleh Pak Setio bahwasanya untuk saat ini mungkin lebih difokuskan di daerah Riau yang tanahnya lebih banyak mengandung mineral ya. Apakah ada kemungkinan untuk ke tanah yang mengandung yang tanah gambut nanti juga bisa kita libatkan ataupun kita manfaatkan dalam program adopsi pohon Riau, Pak Hari? Jadi memang untuk saat ini bisa dibilang mungkin sebagian berada di tanah mineral, tapi sebagian juga sudah ada di tanah gambut. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ini diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki izin dari perhutanan sosial. Jadi ini satu akses masyarakat secara legal oleh pemerintah ya, yang diakui oleh pemerintah, sehingga masyarakat punya tanggung jawab terhadap wilayah yang sudah diberikan izin tadi. Jadi di mana saja nanti izin-izin ini akan ada. Nah, masyarakatnya mau untuk melakukan kegiatan adopsi, nah kita dukung. Nah, kemudian ingin saya tambahkan bahwa kegiatan ini sebenarnya bisa berjalan bersama karena ada dukungan bersama. Baik dari tadi teman-teman dari kelompok swasta, misalnya adalah kelompok adopter, ya, misalnya dalam hal ini teman-teman SKK Migas, di mana sangat berkomitmen ya ikut terlibat di dalam program Pak Gubernur ini. Kemudian teman-teman dari Dinas LHK ya, di mana masyarakat ini didampingi oleh KPH namanya. Ini satu unit di bawah Dinas LHK yang tugasnya adalah mendampingi kelompok, mengarahkan dan segala macam, memotivasi sehingga kelompok ini punya pengetahuan, punya kapasitas untuk bisa mengelola dan menjaga hutan. Nah, termasuk kemudian kelompok masyarakatnya, kelompok taninya, di mana mereka mendapatkan pengetahuan baru, pembelajaran baru, dan mereka diapresiasi, dihargai oleh orang di luar mereka terhadap komitmen mereka menjaga hutan dan lingkungan. Oke, berarti dalam artian memang untuk kelompok taninya sendiri yang dipilih adalah yang memang sudah memiliki izin dari perhutanan ya. Baik, Pak Setio, saya mau tanya nih Pak, sejauh ini ada berapa kelompok tani yang terdaftar di Dinas LHK Pak? Kalau yang sampaikan tadi untuk yang perhutanan sosial tadi, izinnya sekitar 92. Ada 92 perizinan KTA baik. yang mempunyai perizinan dari KLHK, dan itu luasnya sekitar 115 ribuan hektar. Untuk perhutanan sosial. Baik, jadi ada kemungkinan nggak kalau misalnya ada di daerah lain, di daerah tertentu yang membentuk kelompok tani yang baru yang ingin mendaftarkan diri, mendapatkan izin, ada kemungkinan bisa? Iya, sekarang sedang berproses. Jadi perhutanan sosial ini kan memang program dari kementerian dan
setiap masyarakat, terutama dalam masyarakat tempatan, dia boleh mengajukan izin itu, perhutanan sosial. Ada 5 skema, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, hutan rakyat, dan kemitraan. Jadi skemanya nanti terserah sesuai dengan kondisi setempat mana yang akan dipilih, gitu ya. Jadi tetap ini berlanjut dan kita juga menggesa perhutanan sosial, terutama untuk teman-teman pengelola di tingkat tapak KPS disebut oleh Pak Eri tadi, untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang memang ingin mengelola kawasan hutan yang ada di daerahnya. Ya. Tetap dia akan terus bertambah, insya Allah. Baik, wah luar biasa sekali ya. Jadi memang kalaupun memang bertambah, itu akan dibantu untuk pengurusan izinnya ya, selama memang memang cocok sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perhutanan sendiri ya, Pak Setio ya. Saya tambahkan juga tadi terkait dengan siapa yang menerima, sebenarnya kita tidak membatasi, tidak, lebih kepada yang kesiapan tadi ya, mana yang lebih siap, mana yang memang mempunyai komitmen tentang itu dan dia ingin mengikuti adopsi pohon, maka bisa mengikuti itu. Terkait bahwa tadi yang paling banyak memang di daerah mineral, memang karena mereka yang lebih siap, lebih duluan gitu tadi. Baik, kemudian saya mau ke Pak Supri. Pak Supri, kegiatan ini ya sifatnya kan usahanya ingin menjangkau seluruh daripada Provinsi Riau. Nah, kalau untuk dari SKK Migas sendiri, untuk 1000 pohon yang disampaikan oleh Pak Hari tadi, dari SKK Migas itu apakah menyerahkan seluruhnya kepercayaan untuk Yayasan Abdul Seri yang menentukan daerah mana saja, atau dari SKK Migas yang menentukan sendiri? Ya, kebetulan kita serahkan ya, karena itu bentuknya donasi gitu ya. Jadi kita serahkan ke pihak Yayasan Adopsi Pohon untuk mengelola daerah mana yang cocok untuk menerimanya gitu ya. Nah, kalau untuk program SKK Migas sendiri tentunya yang tidak tidak melalui program Yayasan Adopsi Pohon itu kita tentukan sendiri ya. Ada yang tadi di tanah mineral, kemudian di lahan gambut, yang di mangrove itu juga kita ada program tersendiri PPM ya, program pengembangan masyarakat itu oleh PSP itu di daerah Mengkapan, kemudian untuk imbang tata alam itu di daerah Sungai Apit itu untuk mangrove gitu ya. Daerah Meranti ada juga ya? Ada Meranti juga ada, jadi hampir tersebar di seluruh wilayah kerja migas di Riau ini. Wah, begitu ya. Jadi memang untuk dana donasi sendiri dipercayakan kepada Yayasan Adopsi Riau. Pengelolaannya seperti apa ya, Pak Supri ya. Kemudian saya mau ke Pak Rafiq. Pak Rafiq, donasi yang diberikan itu kan bukan angka yang sedikit ya, bukan angka yang kecil. Ini angka yang cukup yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa bertambah lagi ya Pak Hari ya. Saya ingin bertanya, kenapa PT SPR sendiri mempercayai Yayasan Adopsi Riau, mungkin di tengah banyaknya lembaga-lembaga lain yang mengusahakan kegiatan ini? Kenapa memilih Yayasan Adopsi Riau, Adopsi Pohon Riau? Ya, pertama kami melihat Adopsi Pohon Riau ini melibatkan seluruh stakeholder, baik dari pemerintah, kemudian juga dari pihak-pihak swasta yang lain. Yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut kami lebih transparan ya, karena datanya lengkap, di website kita bisa cek segala macam. Nah, kemudian akuntabilitasnya itu jelas, sehingga kami memutuskan untuk bersama dengan SKK Migas memilih Adopsi Pohon Riau untuk program penghijauan di 2021 ya. Iya, jadi karena memang kegiatannya ini cukup transparan ya Pak Rafiq ya, jadi kenapa PT SPR memilih Yayasan Adopsi Riau untuk mengelola dana donasinya ya. Baik, kemudian Pak Hari, saya mau nanya nih Pak Hari, tadi dikatakan bahwasanya ketika adopter ingin memberikan sumbangsih melalui Yayasan Adopsi Riau, itu ada donasi angka yang diberikan, itu ditransferkan langsung kepada Yayasan Adopsi Pohon Riau ya. Kenapa tidak ke masyarakat langsung? Mungkin ini bisa menjadi edukasi juga kepada kelompok tani yang bekerja sama dengan Yayasan Adopsi Pohon Riau. Silahkan. Ya, tadi seperti yang disampaikan juga bahwa ini pertama bisa jadi si adopter ini menyerahkan ke kita untuk menentukan daerah mana yang akan diadopsi, karena nggak semuanya mereka paham, atau mereka sudah punya informasi, mereka hanya ingin di satu kelompok saja. Jadi
ke kita menampung, ya. Kemudian kalau kita lihat ini perlu pendistribusian, kita ingin semua kelompok juga mendapatkan manfaatnya. Jadi jangan menumpuk misalnya hanya di 1-2 kelompok saja. Betul. Ya, terus kita juga mendistribusikan sesuai dengan jumlah nilai yang diserahkan oleh adopter. Jadi yayasan sendiri tidak mengambil manfaat dari nilai, manfaat dari apa yang diserahkan oleh adopter, karena yayasan sendiri menyiapkan pendanaan untuk operasional di luar dana adopter. Jadi ini pure murni dari teman-teman adopter, dan kita serahkan ke kelompok-kelompok yang tadi yang sudah siap untuk diadopsi. Dan itu tadi disebutkan secara transparan, jadi bisa terlihat dari di website, kemudian semacam kontrak kita dengan para kelompok ini. Jadi ada tanggung jawab mereka, komitmen mereka, itu ada kontrak dengan yayasan, sehingga mereka bisa benar-benar menjalankan untuk 1 tahun, dan itu bisa dicek hasil laporannya. Apakah pohon yang diadopsi ini di akhir tahun jangan-jangan sudah masuk kilang kayu, jangan-jangan. Nah, itu bisa dilaporkan juga, bahwa kecuali memang ada situasi-situasi yang tadi ada mungkin bencana alam, longsor, kebakaran, ini akan kita bicarakan lagi dengan adopter untuk mengganti lokasi adopsinya, pohon adopsinya. Baik, jadi berbicara mengenai angka, Pak Hari, pasti ini bukan hal yang cukup mudah ya, karena angka ini kan cukup sensitif ya. Pernah ada mengalami kendala di lapangan nggak ketika bertemu dengan kelompok tani, diberikan kepada kelompok tani ini kesempatan untuk merawat pohon yang dipercayakan adopter? Ya, sejauh ini belum ada masalah yang sangat ini ya. Jadi kita memang menyiapkan teman-teman kelompok tani ini ya, dibantu teman-teman dari dinas ya, ada fasilitasi, ada edukasi ke kelompok ini, bagaimana mereka akhirnya secara sadar ya punya tanggung jawab. Jadi adopsi ini bukan hanya menerima dana, tapi adalah bagaimana menjaga komitmen atau amanah dari para adopter ini. Nah, artinya ada konsekuensi yang mereka harus siapkan, lakukan gitu, untuk menjaga pohon-pohon yang diamanahkan tadi, pohon-pohon adopsi gini. Dan buat mereka satu kebanggaan ya, bagi kelompok tani ini, ketika orang di luar mereka, orang-orang di kota dan segala macam ini punya perhatian, kepedulian terhadap masyarakat yang hari ini tadi disampaikan bahwa punya sejarah panjang tentang hutan-hutan, termasuk hutan adat tadi ya, yang hari ini menjadi amanah juga dari para leluhurnya untuk dijaga. Ini satu kebanggaan menurut saya bagi masyarakat atau bagi petani, kelompok tani yang terlibat di dalam program adopsi pohon ini. Jadi masyarakat dengan berbesar hati ya, menerima dana adopsi ini untuk merawat daerah mereka sendiri, begitu lebih tepatnya Pak Hari ya. Kemudian saya ke Pak Setio. Ketika launching dilaksanakan oleh Pak Gubernur, di hadapan Pak Gubernur ada beberapa perusahaan yang berkomitmen untuk mengadopsi pohon hingga 1,3 miliar, namun kenyataannya baru realisasi di angka 160,5 juta. Kalau menurut Pak Setio sendiri ini gimana nih? Iya. Mau ditelepon nggak perusahaannya Pak? Ya, itu kan sebenarnya gambaran antusiasme dari teman-teman ya, stakeholder yang lain. Jadi cuman persoalannya kan ini persoalan amanah. Betul. Saya melihatnya itu. Jadi bahwa yang diadopsi itu betul-betul memang pohonnya harus ada. Iya. Ada fotonya, ada jenis pohonnya apa, ada diameter berapa gitu. Iya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di luar daripada perkiraan kita kan, gitu. Kalau nggak salah 2.400 tadinya kita sediakan, itu ternyata membludak. Iya. Ya kan. Jadi ketika itu kita kalkulasi berapa jumlahnya seperti tadi, sekian M tadi kan. Iya. Tapi kan tadi kembali ke persoalan mana, dan kita tidak menerima itu barangkali ya Pak, sesuai dengan kemampuan kita, makanya 100 sekian tadi itu. Dan kita berharap bahwa ke depan tentu ini kan progresnya kan berjalan terus. Betul. Ya, jadi teman-teman di tingkat tapak juga melakukan inventarisasi, dan ini akan terus bergerak gitu ya, dan tentu komitmen ini kan kita catat ya. Jadi mungkin ya tentu akan kita komunikasikan kembali ketika memang pohonnya sudah siap untuk diadopsi.
kira-kira seperti itu. Baik, itu dia ya. Jadi mudah-mudahan pasca daripada dialog ataupun talk show malam hari ini tergerak ya perusahaan-perusahaan yang sudah berjanji ya, Pak Setio ya. Kemudian Pak Setio mungkin boleh disampaikan harapannya kepada Yayasan Adopsi Pohon Riau untuk kegiatannya ke depannya. Ya, kita berharap Adopsi Pohon ini bisa berjalan dengan baik, karena ini adalah salah satu media bagaimana kita bisa mengajak orang luar untuk bisa berpartisipasi untuk perbaikan lingkungan hidup, ya, untuk bisa memberikan apresiasi kepada masyarakat yang memang memilih untuk merawat pohon. Di saat yang bersamaan orang mempunyai perilaku yang ekstraktif, menebang pohon, merambah hutan, maka ini adalah sangat layak adopsi pohon untuk bisa berkembang lebih besar dan juga masyarakat bisa berpartisipasi lebih luas, sehingga perbaikan lingkungan hidup ini bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik. Baik, kemudian Pak Supri, pertanyaan yang sama, harapannya untuk Yayasan Adopsi Pohon Riau, Pak Supri? Ya, tentunya kami ini berharap bahwa Yayasan Adopsi Pohon ini bisa terus mengembangkan dan melaksanakan program-program penanaman pohon, pelestarian pohon gitu ya. Dan kami tegaskan juga bahwa SKK Migas sangat mendukung program itu, karena memang sesuai dengan visi dan misi SKK Migas. Dan SKK Migas sebagaimana yang telah kami katakan tadi, bahwa memang sangat-sangat peduli kepada lingkungan gitu ya. Mungkin sebagai penutup ini ada pantun. Oh, silahkan Pak Supri. Buah mangga, buah delima dimakan di bawah pohon rambutan. Mari kita menjaga dunia dengan melakukan penghijauan. Wah, boleh oplos dong untuk Pak Supri, luar biasa sekali. Kemudian juga Pak Rafiq dengan pertanyaan yang sama, harapannya untuk Yayasan Adopsi Pohon Riau, silakan Pak Rafiq. Seperti yang disampaikan tadi, kita berharap semoga ke depan Adopsi Pohon Riau lebih mempunyai banyak program yang beragam, bukan hanya dalam pemeliharaan pohon, tetapi juga mungkin penanaman pohon di area-area kritis ya, seperti di Das. Benar-benar kita ketahui sekarang beberapa daerah aliran sungai yang ada di Riau ini kan sudah sangat mengkhawatirkan ya Pak ya. Begitu juga dengan beberapa daerah yang pinggiran laut. Mana kita tahu banyak sekali daerah-daerah yang sudah abrasinya cukup parah, seperti Kepulauan Meranti gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi program tersendiri juga Pak untuk Adopsi Pohon Riau, sehingga nanti ke depan ada banyak pilihan bagi adopter. Kebetulan kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Supri tadi, ada yang di onshore, ada di offshore, ya kan. Jadi kalau di daerah pinggiran laut itu sepertinya lebih tertarik mereka untuk mungkin penanaman bakau ya, seperti itu. Nah mungkin ke depan harapan kita seperti itu, di samping tadi memang sosial media itu digalakan. Sudah dua saran ini ya. Jadi agar nanti ke depan adopter bisa lebih gampang untuk melihat perkembangan dari program-program yang dijalankan. Sama dengan Pak Supri, saya ingin pantun juga. Oh boleh, silakan Pak Rafiq. Tinggi sialang di samping merbau, hutan penghasil produk bermutu. Melalui adopsi pohon Riau, kita lestarikan alam untuk anak cucu. Wah, luar biasa Pak Rafiq. Kemudian saya mau ke Pak Said yang mewakili dari kelompok Hutan Tani, mungkin harapannya terhadap program ini. Silahkan Pak Said. Harapan kami dari masyarakat hukum adat Kenegrian Desa Petapahan meminta supaya sebanyak-banyaknya pengadopsi pohon yang ada di Riau nih. Semakin banyak orang mengadopsi pohon, kami akan semakin giat untuk menjaga hutan itu sendiri. Baik, itu dia. Pak Gusteri mungkin ada mau ditambahkan, silahkan. Baik, terima kasih. Harapan kami tidak banyak, Kak. Cuma satu, untuk Yayasan Adopsi Pohon ini tetap dampingi kami, tetap bantu kami untuk menjaga dan melestarikan hutan kami, biar kami bisa tetap mewariskan ke anak cucu kami. Itu aja, terima kasih. Terakhir nih Pak Hari, merangkum daripada harapan-harapan yang disampaikan tadi dari dinas, dari korporat, kemudian juga dari masyarakat. Silahkan Pak Hari.
itulah sebenarnya komitmen kita bersama. Jadi para pihak di sini tadi sudah menyampaikan keinginan-keinginan yang muaranya adalah bagaimana kita bersama menjaga, melindungi alam ini, melestarikan alam ini. Karena kalau tidak kita jaga, maka bencana yang akan kita terima ke depannya. Jadi ini satu komitmen yang memang perlu diuji ya terus-menerus, sehingga lingkungan ini paling tidak bisa kita pertahankan, syukur-syukur bisa kita rubah menjadi lebih baik. Amin ya, mudah-mudahan sekali ya. Boleh aplaus dong untuk seluruh narasumber dan juga audiens yang hadir di studio malam hari ini. Pemirsa, luar biasa sekali talk show pada malam hari ini ketika kita berbincang mengenai adopsi pohon yang di Provinsi Riau. Yang mana kita ketahui pemirsa, Riau ini cukup luas daerahnya dan memiliki masih banyak memiliki hutan-hutan yang perlu diperhatikan. Dan kita berharap mudah-mudahan pasca daripada talk show malam hari ini semakin banyak adopter-adopter yang tergerak ataupun tergugah hatinya untuk mempercayakan ataupun mendonasikan melalui Yayasan Adopsi Pohon Riau supaya pohon-pohon yang ada di Provinsi Riau ini bisa terkelola dengan baik. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Setio, kemudian juga Pak Supri, Pak Rafiq, terima kasih juga Pak Said, Pak Gus Peri dan seluruh hadirin yang ada di studio malam hari ini. Terima kasih kehadirannya. Pemirsa, dan juga terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan talk show malam hari ini. Akhir kata saya Puan Asma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh plus sekali lagi untuk kita semua Pak. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa Pak, ternyata kita